yang mau terjun ke teknologi itu agar penasaran, agar mau menyelesaikan masalah orang lain gitu, agar mau baca. Ya itu sih Pak mungkin yang jadi tantangan kita bersama ya untuk membangun skill dan experience gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ngobrolers, terima kasih atas kedatangannya. Sambil menunggu yang lain, saya akan open saya akan open mic dulu untuk sementara waktu sambil menunggu yang lain. Kita ini enaknya gimana? Presentasi dulu dari AA atau langsung ngobrol? Udah siapin presentasi sih. Oh gitu. Ya sesuai sesuai topik aja kali, sesuai tema. Ya kan namanya juga 1 jam ngobrol aja mungkin. Nanti saya serahkan ke audien yang hadir. Nanti kalau jam 8 persis tepat itu mereka ingin diteruskan sebentar, nanti saya tambahkan 30 menit. Saya mengharapkan memang 1 jam ngobrol itu tepat 1 jam selesai, tapi tergantung audien karena penasaran, keinginan bertanya dengan AA, ya saya tambahkan waktu 30 menit. Selebihnya 30 menit tidak bisa. Karena banyak kritikan dan saran seperti itu. Takutnya ada Pak Faisal itu ada waktu terbatas untuk kita seperti itu. Dan insya Allah narsum-narsum yang sudah hadir suatu saat di sesi berikutnya musim keberapa nanti ya hadir lagi untuk membawakan tema yang lain dengan topik yang lain. Oke ya, kalau begitu pengennya ngobrol. Oke ya. Nah, kalau ngobrol dulu. Carinya gini, historinya dulu itu. Saya kenal kan mulai tahun berapa ya? Tahun 2014-15 kalau nggak salah itu. Iya, Pak. Kalau nggak salah seperti itu. Tahu sepak terjang itu di Facebook itu 2014. Dan waktu itu AA menjadi trainer mikrotik, betul ya? Iya, 2014 alhamdulillah ya menyelesaikan training mikrotik sih. Iya, TTT ya namanya waktu itu. Ya, TTT, Training for Trainers ya. Ya. Seperti itu, tahunya saya seperti itu waktu sepak terjang di dunia komunitas kita itu di Facebook masih di trainer mikrotik. Terus perkembangannya dari 2014 itu saya lihat kalau saya bikin grafik, nah ini nggak tahu kok bisa perkembangan grafik ini karena pengaruh dari komunitas, pengaruh dari skill AA itu, dari sisi keilmuannya, apakah dari trainer juga. Dan saya lihat kalian Faisal itu bukan hanya di jaringan, sampai di sisi server juga ya. Saya ingat waktu itu, lupa saya pernah dikasih testimoni, saya belajar ini, kamu coba kembangin ini, saya lupa itu waktu itu. Nah itu kayaknya kapan itu Pak? Iya, saya ingat itu Pak. Banyak ya itu teman kita kan sebagai teman di komunitas kadang-kadang kan memberikan semangat, kamu belajar ini coba seperti itu. Jadi saya melihat kaliannya nggak hanya di jaringan khususnya mikrotik, sampai terakhir sekarang Beatbox ini yang menjadi tren di komunitas ini ya, ISP ya. Nah, sampai saudara dari istri saya itu, saya dengar ini produk ada produk di komunitas ISP itu namanya Beatbox. Saya tanya belinya dari mana? Nah, kebetulan kayaknya teman AA ini, saya lupa namanya, belakangnya itu ada putranya kalau nggak salah, lupa saya. Oke. Nah, ternyata terus akhirnya, itu foundernya itu kebetulan teman saya, foundernya itu memang Beatbox itu gini, itu sudah melakukan riset sudah lama. Walaupun saya nggak tahu sampai seberapa jauh perkembangan Beatbox itu bagaimana mulai dari awal lah. Saya inginkan ayolah kita sharing pengen tahu historinya. Ya mulai dari mana ya? Mulai kuliah. Saya lihat pernah dari mana dulu ya Pak? Kuliah. Saya lihat dulu ada foto kuliah dengan siapa ya? Dengan Pak Agus kalau nggak salah. Pak Agus Setiawan kalau nggak salah. Pak Agus. Oh. Iya, ya saya angkatan 2004 sih kalau dari ya perkenalkan dulu ya, mungkin ada rekan-rekan yang belum kenal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya terima kasih Pak Denny Julianto nih, Pak DJ ya. Kita belum pernah bertemu secara langsung, betul ya tapi alhamdulillah kalau online udah sering komunikasi ya, bisa nyambung lah gitu. Nyambung sampai ke kritikannya nyambung bukannya.
Ya, jadi ya perkenalkan nama saya Faisal Reza, panggil aja Reza. Berkarir di IT sudah sejak 2010 sih berkarir profesional ya, tapi sebelum itu mungkin hobi aja sih. Ya sering seneng ngoprek lah gitu. Dulu ya saya komputer pertamanya itu dulu ada komputer pertama di rumah gitu ya, punya kantornya ayah gitu ya. Terus ya zaman-zaman Lotus 123 gitu-gitu lah, WordStar 5, WordStar 6 gitu. Terus ada database, the base ya waktu itu. Ya dulu sebatas main game aja sih, sebatas main game ya, senang main game, terus senang dengerin musik kayak gitu-gitu lah, zaman dulu pakai MIDI itu ya. Ya kayak gitu-gitu aja sih dulu. Nah, terus kuliah itu kebetulan zaman SMP itu senang nongkrong di Labcom gitu, di lab komputer ya. Waktu itu zaman-zaman Windows 95 atau 98 lah. Jadi kenal sama guru komputer gitu-gitu. Terus ketika dia bangun jaringan buat LAN, buat praktikum gitu ya, saya ikutan gitu-gitu sih. Terus mulai ngoprek SMA itu senang bikin multiplayer game di LAN gitu. Di LAN. Main road race gitu ya, 2 komputer, 3 komputer gitu di LAN di rumah. Terus ya zaman-zaman isengnya sih zaman-zaman kuliah sih, 2004 tuh saya kuliah di Purwokerto ya, masuk jurusan teknik elektro waktu itu. Terus zaman itu akses internet masih terbatas sih. Saya ingat kalau mau ngenet tuh harus ke warnet gitu, harus ke warnet. Dulu waktu itu ada warnet ya kampus gitu ya, zaman itu speed 64 128 tuh udah sangat kencang gitu. Zaman dulu belum ada YouTube, belum ada video conference kayak sekarang lah, masih platform chatting MIRC, Yahoo Messenger. Nah, terus di 2007 kayaknya, 2006 2007 lah, mainan wireless LAN sih. Mainan wireless LAN kayak Wajan Bolik gitu ya. Nah, mulailah ikut-ikut milis Indo Wireless LAN, Indo WLI gitu, ikut komunitas open source Telkom Speedy bareng Pak Ono dan teman-teman senior lain lah. Jadi banyak belajarnya sebenarnya otodidak sih Pak, di forum gitu ya. Di forum sih waktu itu ya, zaman itu di forum Facebook juga kayaknya belum ada sih. Belum ada. Ya di mailing list gitu ya, di milis Indo WLI, milis IT ada lupa saya nggak ingat. Ya cuman terus nanti ada juga di komunitas MIRC chatnya gitu ya. Ya itu sih Pak, Yahoo Messenger juga ada beberapa. Nah, banyak banyak berkaitan atau banyak coba-coba di lab komputer juga ya, install Linux. Betul. Kayak gitu-gitu sih. Di 2009 itu saya belum lulus, alhamdulillah saya udah gara-garanya ketemu teman juga gitu ya di forum. Dia punya masalah tentang server Zimbra kayak waktu itu. Terus saya coba bantu solving. Akhirnya saya diajak tuh ke Jakarta buat kerja gitu ya, kerja lah istilahnya. Jadi sebelum lulus, alhamdulillah saya udah keterima kerja sih waktu itu. Nah, nggak tahu juga dulu itu ada profesi network engineer gitu ya. Nggak ada. Nggak ada. Ya benar. Ya pokoknya tahunya ngoprek jaringan, ngoprek router, sharing konfigurasi internet gitu-gitu ya. Nah akhirnya 2008 2009 itu juga saya tertarik bikin kan harus skripsi gitu ya, harus skripsi. Saya bikin perancangan jaringan untuk kampus waktu itu pakai perangkat-perangkat yang ada lah. Sebenarnya rancangannya kampus tuh waktu itu dapat sumbangan dana hibah gitu ya, senilai sekian ratus atau sekian ratus juta gitu. Saya agak nggak ingat. Nah cuman saya tuh bikin simulasi gitu, diharuskan bikin simulasi. Jadi misalkan router, switch gitu ya. Nah karena di kampus itu sangat minim perangkat, akhirnya saya ngoprek bikin switch dari Linux gitu ya, bikin router dari Linux gitu. Sampai akhirnya 2009 akhir itu waktu itu dikasih tahu pakai Mikrotik aja coba gitu ya. Nah, waktu itu sih belum banyak pakai sih Mikrotik, masih versi 29 21 tuh. 29. Ya, 29 27 kan Pak Tani ya. Ini sebelumnya lagi itu, 29 21. Pakai PC bener. Ya dari situ mulai cari sih mainan
smooth wall, ya mainan polar apa ya namanya Wingate kayak gitu-gitulah. Wingate. Ya. Saya pakai Zaman-zaman juga ya, pakai Windows juga. ya dulu sebelum ya kan carinya kita yang gampang ya. Coba pakai Wingate gimana? Oh, ternyata begitu ada berapa puluh koneksi putus gitu, nggak bagus. Akhirnya cari yang reliable, pakai MikroTik, pakai Linux gitu-gitu sih, Pak. Nah, akhirnya saya lulus di 2010, akhirnya saya dia bergabung di salah satu perusahaan konsultan IT yang ngurusin jaringan salah satu pabrik farmasi terbesar lah di Indonesia. Nah, di situ mulai belajar tentang switching, tentang networking lah gitu. Gitu, Pak. Ya, oke. Udah, gitu dulu mungkin. Ya, nggak apa-apa. Itu sudah jadi masukan untuk bertanya selanjutnya saya. Iya. Jadi seperti yang bilang tadi, memang apa ya? Pengalaman itu penting. Nah, ini experience itu penting. Tapi kalau melihat historinya AA itu sepertinya bukan ini ya. Kayaknya dari mulai sekolah, saya SMP, SMA, kuliah itu sudah berhubungan dengan benar-benar ke jaringan. Terus saya lihat juga dengan adanya experience seperti itu, akhirnya ini historinya langsung lompat ini. Langsung terjadi bikin beatbox ini ya. Ya, betul. Beatbox ini kan hasilnya dari experience kayaknya. Jadi benar-benar network appliance. Ya. Ya, sebetulnya beatbox ini apa ya? Udah ada keinginan sejak 2014 sih bikin ini, Pak. Cuman waktu itu zaman itu ya menurut saya mungkin belum visible secara apa ya? Secara cost gitu ya. Secara cost belum possible gitu ya. Dan waktu itu mungkin source ke perangkat-perangkat, akses ke perangkat-perangkat yang aneh-aneh kayak sekarang tuh ya, ke supplier terutama di China segala macam belum terbuka kayak sekarang sih. Boleh tahu beatbox itu network appliance, modelnya berarti seperti virtualisasi kan, betul ya? Ya. Sebetulnya kalau mau dibilang ya itu kan sebenarnya kayak kita kayak ngerakit gitu, Pak. Ngerakit, misalkan kita pilih boardnya, kita pilih power supply-nya, kita pilih chassisnya gitu ya. Kita bikin sendiri sih sebenarnya, kita bilang ya kita memahami lah. Sebenarnya berangkat dari kebutuhan. Ya saya kan manage salah satu perusahaan yang memang saat ini saya banyak involve gitu ya. Sedang berkembang gitu, butuh perangkat-perangkat yang affordable gitu, yang murah lah atau yang terjangkau lah. Nah, gimana caranya biar kita tuh startup atau perusahaan kecil lah istilahnya. Terus kalau misalkan beli perangkat yang branded itu habisin budget gitu. Balik secara bisnis mungkin baliknya lama gitu lah gampangnya. Nah, akhirnya R&D-nya Beatbox gimana tuh? R&D-nya kayaknya ini perlu pengalaman bener sampai riset sampai ke mainboard-nya, saya lihat dari sisi mesinnya aja sampai pernah saya lihat. Iya. Ya sebenarnya sih awalnya sih apa? Ya kita ATM lah ya, kita tiru ya. Kita tiru, misalnya kita pelajari lah nih network appliance yang berada di pasaran tuh kayak seperti apa gitu. Terus ya beberapa produk ya, seperti perusahaan-perusahaan besar juga sekarang udah ngebuka informasinya lah, kayak misalkan si Facebook gitu ya, dia bikin sesuatu, bikin switch, bikin router sendiri ya. Terus kayak misalkan yang terakhir saya baca tuh Netflix gitu ya. Netflix dia bikin appliance sendiri buat nge-surfing. Soalnya mungkin memang teknologi ini kan selalu baru gitu ya, Pak ya. Dan sebelumnya belum ada gitu. Jadi diharapkan untuk invent gitu, untuk menemukan. Nah, sebenarnya itu sih awalnya. Jadi saya sendiri sebenarnya pakai MikroTik gitu ya untuk di core network gitu banyak. Nah, cuman ada satu saat di mana MikroTik yang ada di pasaran ini dia punya limitasi gitu. Ketika misalkan trafficnya sudah besar atau handle banyak koneksi atau BGP-nya yang kurang responsif. Nah, mau nggak mau kan kita harus cari solusi itu gitu ya. Apakah solusinya kan berarti pakai solusi yang sudah ada, sudah proven gitu ya, sudah terbukti dan itu memang costly atau agak sedikit mahal ya, atau kita coba-coba gitu. Kita coba-coba bikin lah gitu. Nah, dari situ mulai itu R&D gitu ya. Jadi awalnya mungkin pakai
PC rakitan gitu atau pakai server, ternyata server ada kekurangannya, misalkan bootingnya lambat, terus kayak banyak peripheral yang nggak diperluin gitu. Nah akhirnya coba kita reduksi gitu ya, dari server board itu kita reduksi yang mana. Terus kayak misalkan Ethernetnya itu sharing busnya ke PCI gitu ya. Nah kita ngerancang yang direct ke CPU gitu, biar karena itu misalkan modelnya CCR tuh prinsipnya kayak gitu ya. Jadi kalau CCR tuh kan dia satu port, dia connect ke CPU langsung gitu. Yeah. Nah, ya kayak gitu-gitulah yang detail-detail gitu mungkin sebenarnya amati tiru modifikasi sih. Kita kira-kira yang existing ini kekurangannya di mana gitu ya. Terus kita coba optimalkan, possible nggak gitu ya. Nah, dan harus yang sebenarnya yang jadi tantangan adalah teknologi itu pasti sebenarnya possible gitu. Cuma nanti secara cost bisa nggak gitu ngejar. Itu sih yang selalu jadi tantangan biasanya. Possible dilakukan tapi mahal gitu, jadi nggak bisa dijual atau nggak bisa dipakai gitu. Itu sih Pak. Itu kalau boleh tahu investnya berapa ini ya? Udah balik modal apa belum ini? Waduh. Nah, katanya nilainya udah balik modal apa belum ini? Kalau saya gimana jawabnya ya? Dari produksinya buka aja. buka aja. Enggak maksudnya produksi ke China, terus itu sampai ke pabriknya dulu waktu itu ngeliatin ini pabriknya Bitbox itu di sini. Wah, ini investnya gede banget ini. Itu kalau nggak 3 tahun yang lalu kalau nggak salah, sebelum pandemi kalau nggak salah ya. Iya, 2018 kayaknya sih, seingat saya juga. Iya, sebenarnya awalnya itu tadi karena rasa penasaran gitu ya, pengen tahu sih, kan kita tahu lah kalau pusat teknologi itu mungkin Jepang, Korea gitu ya. Nah mereka jual kualitas gitu kan. Terus juga ada satu lagi yang China gitu ya, atau Taiwan juga jual kualitas. Nah ada satu lagi di China itu pusat teknologinya Shenzhen kan. Shenzhen itu dia lebih lebih demokratis gitu. Kamu mau yang barang murah ada gitu ya. Tapi ya kualitasnya nggak bagus banget gitu. Tapi ada juga yang kualitasnya bagus, cuman harganya agak mahal. Nah, kita mau coba cari keseimbangan itu sih. Akhirnya kita cari lah, istilahnya sourcing beberapa vendors gitu. Siapa sih ya kira-kira factory yang bisa bikin board gitu ya, bikin chassis, bikin power supply. Sebenarnya ya kayak gitu kan kita milih tuh ya. Nanti kita seleksi, beli power supply dari sini, beli motherboard dari sini, beli board dari sini. Nah itu misalkan negosiasi quantity berapa kayak gitu, terus bisa rebranding atau enggak, bisa sesuai MOQ-nya, bisa enggak quantity-nya minimum berapa gitu ya. Terus juga kayak misalkan bisa custom design enggak gitu, minimum ordernya berapa gitu sih Pak. Kalau boleh tahu ini ini langsung ke ini akhirnya. Kalau boleh tahu, nggak tanya nilai harganya, nggak. Sampai saat ini, PO purchase order, yang order, yang booking Bitbox itu udah banyak ya? Maksudnya kalau dihitung sih mungkin ratusan sih udah ada sih Pak. Alhamdulillah. Tapi belum ini ya tercover ya, mungkin karena produksinya mungkin apa gitu. Iya, sekarang itu sebetulnya lagi krisis chip global ya. Itu masih terefek sih. Saya masih terefek gitu, kayak cari chipset Intel X710 itu masih nggak ada. Begitu ada pun harganya mahal banget gitu. Bisa jadi biasanya saya beli sekian gitu ya, sekarang naik 3 kali lipat, dan itu jadi nggak bisa jual dengan harga yang sama lagi gitu. Nah itu dilemanya sih. Ya, ketika misalkan saya mau naikin harga, ya apa ya, jadi goalnya nggak tercapai gitu kan. Ibaratnya pengen ngadirin appliance networking yang affordable, yang bisa jadi solusi buat teman-teman ketika memang pengen bikin infra yang murah tapi value, bukan murah sih, tapi kita bilang efisien lah, tapi bagus gitu sih. Kalau itu yang jadi kendala setahun belakangan ini ya, harga semuanya naik dan even ada beberapa item yang kita punya duit pun kita nggak bisa beli karena barangnya nggak ada gitu sih Pak. Oh gitu. Terus kalau ini ya kayaknya ini berkait. Ya memang saya nggak tanya langsung ke tema. Ini Bitbox terus Jago Network ID itu trainer itu di manajemen sendiri, apa ada tim, apa ada perusahaan sendiri nih ya? Kan saya bikin sendiri. Iya. Foundernya di Cloudhouse satu. Terus
foundernya Jago Network, 2. Terus Bitbox. Ini perusahaan yang berbeda, apa tim manajemennya berbeda juga, apa hanya sendiri nih yang handle semuanya ini? Aduh, kalau sendirian kayak saya Superman banget ya. Itu betul. Ya, pada awalnya sih kalau yang Jago Network itu memang brand personal ya Pak, brand personal yang memang apa istilahnya, kalau benefitnya Mikrotik Certified Trainer itu kan dia nggak perlu menempel ke company gitu ya. Nah, saya coba bikin komunitas sih sebenarnya kalau yang Jago Network ya. Jadi awalnya ingin mengembangkan learning style yang komunitas gitu, jadi nggak resmi banget. Nah, biasanya juga saya bermitra sama beberapa training center gitu ya, yang ada di Medan, di Batam, misalkan di tempat-tempat lain ya, di Banten dan misalkan seperti itu. Nah, itu sih sebenarnya kita ada tim ya, beberapa orang ya. Jadi misalkan tergantung nih permintaannya gitu. Nah, ada satu orang admin sama ya kalau misalkan kayak misalkan tergantung customer-nya ya, misalkan kayak ada satu permintaan trainingnya apa, Mikrotik misalkan saya handle sendiri, atau misalkan trainingnya apa, Cisco nanti dilempar tuh ke rekan-rekan yang lain gitu kan Pak ya. Iya, H3C gitu. Wah, ada tuh orangnya di sini. Itu sih masalahnya itu yang baru kelihatan aja kan. Nah ya ini, ntar lagi kan Danu, saya korek ntar lagi nih. Nah, ini guru saya nih Pak. Aduh, alhamdulillah banget nih Pak Danu nih. Terus Bitbox-nya gimana ya? Manajemennya Bitbox ini gimana? Ya, Bitbox itu sebenarnya kita bikin sebagai ya awalnya karena hobi tadi sih Pak ya. Jadi awalnya itu kita bikin sebagai apa? Kalau di bisnis hardware namanya prinsipal ya Pak ya. Jadi Bitbox ini nggak dijual direct ke customer. Nah, biasanya kan kita ada beberapa permintaan ya, ada yang faktur, non-faktur gitu ya, atau pajak, non-pajak. Nah, yang misalkan teman-teman yang non-pajak itu bisa beli Bitbox lewat Jago Network. Jadi saya bikin aturannya, bukan aturan sih, saya bikin rules-nya adalah ya udah kalau teman-teman yang mau beli Bitbox, kita juga ada di Tokopedia itu yang non-PPN. Tapi kalau misalkan teman-teman tuh institusi gitu ya, ISP terus butuh faktur pajak atau butuh yang lain-lain gitu ya, butuh secara resmi surat menyurat, itu ada corporate account ya. Kita ada reseller lagi namanya Cybersecurindo Teknologi, itu juga perusahaan yang saya dirikan, itu lebih fokus ke cyber security sih. Nah, sebenarnya jadi kita ada tim Pak. Jadi mungkin apa ya, Bitbox ini prinsipal, terus Jago Network ini selain komunitas training, dia juga bisa menjual dan mengimplementasikan Bitbox ini. Tapi kalau misalkan teman-teman butuh yang seperti yang beberapa kasus ya, ISP butuh faktur pajak gitu, mau beli, nah kita arahkan ke entitas PT gitu, ke corporate. Oke, ini ceritanya sudah. Ini banyak cerita Bitbox ini, bukan sesuai tema nih kayak. Ini berhubungan, ini pasti berhubungan dengan skill experience ini berhubungan. Oh iya, saya ngikut aja deh. Ini saya pancing dulu ceritanya kan, mancing dulu katanya presentasi nggak ada. Wah ini saya bikin fake question-nya apaan aja ini. Maunya saya kirim ke AA. Wah ini nggak nutup waktunya. Tadi barusan message dari Pak Ucup. Wah nggak bener ini Pak Denny. Belum liburan ini, barusan liburan katanya. Enggak. Oke, ini yang terpenting Kak. Ini yang terpenting karena ini adalah apa ya, sektor bisnisnya AA yang kayaknya memang sudah yang dikembangkan terus sampai saya lihat historinya sepak terjangnya selama berapa tahun ya, mulai tahun 2021 yang saya tahu itu namanya Edit Cloud House, dan saya tahunya AA itu di Edit Cloud House itu CTO. Kemarin saya searching profil AA di LinkedIn. Tukang oprek sebenarnya Pak itu Pak. Bentar, Pak. Calon tukang oprek Pak. Ternyata di situ jadi co-founder. Wah ini kalau co-founder berarti ini yang mendirikan AA. Saya betul nggak? Saya tuh kalau seperti ini akhirnya saya ingat AA. Mungkin AA lupa apa enggak? Nggak tahu saya. Tahun 2017 kalau nggak salah itu. Dan saya waktu itu ada project di Banyuwangi Genteng. AA itu WA saya atau gimana lupa saya. AA itu menantang saya. Ayo bikin ISP di Banyuwangi. 2M cukup. Iya ya. Saya itu sempat ketir-ketir. Wih, ini iya ya, saya nggak ingat Pak. Nampak kaget saya.
kalau saya di manajemen corporate-nya oke mampu, tapi di sisi teknis ISP pada waktu itu belum seramai sekarang ya, yang saya lihat. Betul seperti itulah. Pokok pertanyaan seperti ini ya, kenapa mendirikan ID Cloud Host berbareng dengan Mas Alfian ini? Ini visi misinya di mana ini? Saya bingungnya dari Bitbox, terus trainer jaringan, sekarang bikin provider cloud provider lah. Ini kayaknya semua sektor di IT ini hampir dicakup semuanya ini. Nah, seperti itu. Oke ya, kenapa itu, Pak? Aduh, dari mana jawabnya? Sebenarnya saya tadi kan saya cerita ya Pak ya, saya 2009 2010 itu saya kerja di salah satu perusahaan teknologi informasi gitu Pak. Terus konsultan untuk support beberapa SI lah kita bilang, yang sistem integrator. Nah, di situ tuh perusahaannya kecil, small team lah ya, mungkin 5 atau 6 orang gitu, termasuk bosnya, ownernya gitu. Nah, mungkin waktu itu egonya masa muda ya. Jadi saya dapat pekerjaan nilainya besar gitu, tapi saya ngerasa kok saya juga yang ngerjain gitu, dari mulai ujung ke ujung lah, cari barang, kontak sama supplier gitu, terus implementasi, delivering, report segala macam. Itu 2009-2010. Nah, akhirnya ada teman yang di satu company juga waktu itu bikin sendiri aja gitu. Toh juga kita yang ngerjain kerjaannya gitu. Ya akhirnya komit bikin bisnis sendiri waktu itu, tapi nggak berhasil Pak. Jadi jalan 5 tahun 2014 itu ya alhamdulillah bisnisnya tutup gitu. Nah ini namanya experience-nya. Nah ini topiknya nyangkut semua tadi, skill akhirnya experience. Ya jadi mungkin waktu itu egonya masa muda gitu ya. Gue bisa kok nyelesain semuanya gitu ya. Karena di bisnis yang sebelumnya juga kita yang jadi tulang punggungnya buat ngerjain hampir semua task gitu. Tapi kita waktu itu nggak aware bahwa yang dapat kerjaan tuh bos-bos gitu. Jadi mungkin atasan-atasan saya itu memang bagus lah relasinya gitu ya. Dia dapat pekerjaannya itu dari relational gitu, dari relational. Ya dapat nilai kontraknya gede, mungkin bisa nge-replace perangkat satu pabrik gitu ya, pindah brand. Karena relasi gitu. Nah, tapi semuanya ngerjain kita tuh gitu ya, tim-tim di bawahnya. Nah, akhirnya kita pengen ya udah kita bikin aja deh gitu sendiri. Nah, tapi kita lupa bahwa ternyata nggak semudah itu gitu. Ketika kita shifting dari engineer ke apa ya istilahnya, ke entrepreneurs gitu ya, karena kita pengen dari mulai dapetin deal, terus presentasi segala macam, itu ternyata nggak mudah gitu. Nah, akhirnya 2014 awal lah ya, itu ya sukses tutup gitu. Sukses tutup bisnis. Nah, akhirnya dari situ juga momennya sebenarnya karena 2014 itu momennya saya juga pergi ke Italia ambil TTT ya. Nah, dari situ mulai pencarian tuh Pak. Apa deh yang bisa dikerjain gitu ya istilahnya. Karena saya nggak ikut paid training sih Pak waktu itu. Jadi ya otodidak aja. Saya kenal Mikrotik 2010 di perusahaan yang lama gitu ya. 2010 itu udah ambil MTC NA dan MTC TCE atau RE ya, saya lupa. Itu ingat saya di Bali sama Mas Heri Darmawan tuh, itu salah satu guru saya juga. Ya sejak itu banyak bergelut dengan Mikrotik, tapi Mikrotik yang waktu itu mungkin populernya di warnet gitu ya. Mikrotik populernya di warnet, di ISP. Tapi saya sedikit berbeda pendekatannya, bahwa saya itu membawa solusi-solusi Mikrotik itu ke corporate, ke enterprise. Jadi di 2010, 2011, 2012, 2013 sampai ke 2015 tuh saya ngerasa banyak penolakan gitu ketika membawa Mikrotik ke enterprise. Sampai akhirnya sekarang semua hampir ya, kalau semua kita main ke data center, ke rack server segala macam, itu pasti ada Mikrotik gitu di dalamnya. Betul. Saya lihat seperti itu semua. Iya. Mikrotik. Nah, ini sudah dibahas semua, skill experience dibahas. Iya, menjawab pertanyaan yang tadi sih, sebenarnya begitu founding ID Cloud Host tuh sebenarnya saya ngelihat itu sih dulu ngelihat tren teknologi itu kemana gitu arahnya, teknologi kira-kira gitu kan. Yeah. Baca kayak market research gitu ya di perusahaan-perusahaan luar.
terus AWS juga masih waktu itu masih berkembang ke cloud computing sih sebenarnya, cloud computing. Nah, sampai akhirnya momentum ya saya ketemu Alfian lah, perusahaan hosting yang awalnya belum ada infrastruktur gitu, akhirnya kita bikin infrastruktur gitu, bangun infrastruktur bareng-bareng lah. Saya masuk, kemudian bangun infrastruktur bareng-bareng, mulai dari berapa, 1 rak gitu ya di cyber waktu itu. Ya akhirnya alhamdulillah berkembang sampai sekarang gitu sih Pak. Sekarang berpindah ya, kantornya pindah tempat ya Kak ya? Iya, kantor kita di internet aja sih. Oke. Itu sudah menjelaskan semuanya sebagai skill experience. Nah, yang saya tidak tahu ini dari si manajemennya itu bagaimana mendapatkan SDM ini yang jadi pertanyaan sampai yang terakhir ini di Klodos bikin ini apa itu Pak? Beasiswa untuk mencari talenta-talenta. Betul, apakah seperti itu? Di Klodos sudah menambah ke sisi kampus untuk mencari talenta ini nanti. Iya, sebetulnya gini sih, kita tuh berangkat juga dari small team ya. Kita berangkat small team. Jadi ada awalnya ada 4 orang, 4 orang atau 5 orang lah, 5 orang sih sebenarnya yang founder utamanya ya. Jadi masing-masing orang ini dia tanggung jawab ke divisi masing-masing. Misalkan saya di technical gitu ya. Terus misalkan ada satu lagi rekan saya, partner saya Mufid itu di marketing. Kemudian ada lagi Pak Roful itu di operation gitu. Nah, jadi memang founders ini dia taking care of satu subjek yang dia ngerasa paling bisa ngehandle gitu. Nah, akhirnya berkembang, dia perlu growth kan. Maksudnya perlu orang customer service, perlu orang technical, perlu orang marketing dan lain, hire lah pelan-pelan gitu. Dan kita sebenarnya sampai sekarang pun masih mencari bentuk sih Pak. Jadi gimana caranya hiring yang efektif gitu. Kita udah coba berbagai macam cara gitu ya, dari mulai mungkin saudara terdekat, teman terdekat gitu kita ajakin kerja. Ada yang memang comply atau ada yang sesuai dengan visi misi perusahaan, ada juga yang memang enggak gitu ya sampai akhirnya terseleksi. Nah, menariknya adalah kalau di sisi teknis yang memang divisi yang saya bawahin gitu ya, atau yang saya manage, ya susah-susah gampang sih cari talent teknis ini gitu. Mau cari dari kampus pun gitu ya, banyak skill-skill yang memang dibutuhkan itu belum diajarin gitu di kampus. Jadi akhirnya kita tetap harus onboarding dulu lah istilahnya ya, 1-3 bulan tuh proses onboarding. Jadi ibaratnya ya tentu saja awalnya di screening dulu gitu ya, dicoba di screening, kita lihat personality-nya. Kira-kira nih anak mau belajar nggak gitu. Biasanya kita pakai platform 16 personalities ya. Jadi dia lihat tuh tipenya apa, apakah extrovert, introvert gitu ya. Betul. Skill-nya gitu. Ya. Nah, terus nanti kita kasih pertanyaan-pertanyaan teknis seputar dengan web hosting, domain, email, macam-macam lah. Nah, yang lolos nanti kita training dulu 1-3 bulan. Kalau memang oke, dia bisa di-hire jadi salah satu tim kita sesuai dengan minatnya dia juga ya. Jadi misalkan setelah evaluasi 3 bulan itu, dia akan kita tanya gitu, kamu minatnya kemana nih? Ke network kah? Ke server atau sistem kah? Atau ke administration kah gitu ya? Atau ke passion kamu apa gitu sih. Itu sih Pak kurang lebih. Oke. Ini pertanyaan tapi nanti terserah jawab. Saya lempar bola panas ini ke teman-teman, sudah mulai nggak sabar ini. Waduh, bola panas. Ada yang hadir 7 bulan. Bener, bola panasnya dalam artian seperti ini ya. Kalau yang sering ketemu teman-teman di Jakarta, di Sukabumi, atau di mana itu headquarter-nya atau kantornya mana itu di Clubhouse, mungkin sudah Sukabumi. Nah, tapi teman-teman yang secara ini Indonesia, Bitbook aja nggak tahu siapa ini, tapi tahu produknya lah kan. Hal seperti ini kan jadi penasaran dari teman-teman di komunitas IT, itu IT-nya di sisi server, apa IT di sisi programming, apa di sisi IT yang ini ya jaringan, ISP juga sama. Sampai saya pengen nyoba Bitbook itu seperti apa. Saya karena suka ngoprek juga, sampai nggak kesampaian sampai sekarang. Oke. Saya ntar lagi saya lempar ke teman-teman di Zoom untuk bisa ngobrol bareng dengan AA.
Silakan nanti angkat tangan siapa yang mau tanya. Jika mau nyambung pertanyaan silakan open mic langsung. Kalau bisa open cam biar AA tahu siapa yang tanya. Jangan tanya nama. Saya nggak tahu yang datang ini AA kenal apa tidak. Takutnya AA itu nggak kenal. Kalau seperti ini kenal nih teman semua kayaknya nih. Ya jelas komunitasnya AA itu banyak sekali. Satu A mungkin jadi ide. Iya, Pak. Jawab nanti aja waktu closing. Kenapa ID Cloud Boss tidak mendirikan suatu training, e-learning, ibaratnya mendekatkan pengguna user ID Cloud Host itu tahu fitur-fitur service dari produk ID Cloud Host. Kalau saya buka seperti AWS, kenapa tidak melakukan sertifikasi sendiri ID Cloud Host? Tidak punya training sendiri sesuai produknya ID Cloud Host. Mungkin itu jadi pertanyaan saya, nanti dijawab. Mungkin bisa menjadikan tolak ukur untuk meningkatkan ID Cloud ini. Oke, itu pertanyaannya saya, nanti aja dijawab. Silakan yang mau tanya, open mic, open cam, teman-teman. Halo. Ini tolong. Ya, halo Pak. Halo Dani. Halo Om Faisal, saya Teguh. Oh ya. Halo Pak. Oh ya. Kenal Mas Teguh. Oh ya. Saya cukup bangga sih pertama karena akhirnya dulu jadi zaman kuliah tuh nggak kepikiran bahwasanya perangkat network itu akhirnya ada juga dari dalam negeri kan. Karena kan dulu zaman-zamannya belajar tuh kita ngapain sih belajar bahasa Inggris gitu kan. Ternyata perangkat-perangkat elektron itu network akhirnya datangnya dari luar semua kan. Dan cukup bangga sih, intinya saya bangga sih, appreciate banget sama Om Faisal yang bisa bikin nge-build sendiri gitu. Nah, Om yang saya mau tanyain, itu dari proses research, terus development, sampai masif di market ya. Karena kayak kalau Bitbox saya lihat banyak teman-teman komunitas yang mulai penetrasi di integrasi di sistemnya masing-masing gitu ya. Dari proses awal build dari nol sampai akhir itu butuh waktu berapa lama tuh, dan jatuh bangunnya berapa lama gitu, errornya. Jatuh bangun ini pernah bangkrut. Terus yang kedua saya mau tanya, yang kedua tuh mungkin orang Indonesia tuh ada banyak nih berpikir kita mau bikin sistem sendiri, kita mau bikin perangkat sendiri, bikin produk sendiri gitu. Cuman terkadang kan orang Indo kan mungkin ada yang mungkin dia expertnya di sistem, mungkin dia ada expert di elektronik gitu. Terkadang pemikiran liar buat produk itu ada gitu. Oh ini bisa jadi solusi gitu. Tapi pada saat dia pengen ngebuat satu produk, kadang-kadang dia kepentok nih, oh dia spesialisasinya di sini. Ternyata buat bikin produk tuh harus mau nggak mau harus ada elektroniknya juga kan. Nah makanya dia bikin sistem di Raspberry lah, di Arduino lah gitu. Nah ini yang saya pengen tanyain, ini kan bikin switch ini nggak umum ya pembelajaran ini. Bikin komponen-komponen elektroniknya itu research atau mungkin dari factory itu kita bisa request atau kayak gimana tuh. Nah itu juga jalur-jalur ke factory-nya gimana tuh Om? Bisa sampai ketemu factory di luar buat nge-build. Karena jujur saya juga dari brand sih sebenarnya, dari principal network gitu. Dan itu kan kuantitinya agak lumayan ya. Kalau kita mau kita bikin produk, bahkan nggak usah bikin produk deh, kita ngomongin bikin features baru aja gitu. Itu kalau dari sisi prinsipal tuh itu bikin produk, padahal dari sisi orang teknis kan, oh ini kita cuma nambah service ini aja gitu, kita bisa running di satu perangkat ini aja. Tapi dari sisi sudut pandang company itu kan bikin produk baru. Nah, ngejar kuantitinya tuh di sana apa mungkin bisa beli eceran mungkin atau gimana tuh, kurang tahu juga. Ya. Nah itu gimana tuh Om? Terima kasih Om. Langsung jawab aja kali ya Pak Denny. Atau gimana? Langsung, ini ngobrol loh, bukan ngobrol ya. Ini jadi ngobrolin Bitbox ini ya, sesuai tema kan. Ini kan terserah audiens jadi build produk kalau cerita Om. Ada produk-produk lain dalam negeri gitu kan. Ya, oke. Sebenarnya awalnya itu tadi ya, awalnya karena kebutuhan sendiri sih, saya pengen punya perangkat routers yang terjangkau gitu kan. Kita pakai sendiri. Mungkin secara coba-coba itu sekitar satu tahun sampai 1,5 tahun sih. Ya awalnya dapat kontak dari mana, misalnya sekarang udah banyak lah ya internet ya, kita bisa browsing Google gitu ya, mau cari tahu factory board, kita pinpoint di mana lokasinya, misalkan ada yang dari Taiwan, ada yang dari Shenzhen gitu ya. Nah kita mulai korespondensi lah, tanya-tanya lewat email gitu ya, ada yang juga mungkin lewat LinkedIn. Komunikasinya sih awalnya mungkin gitu. Nah
Cuman kan untuk itu kan masih trust isu ya, kita bener nggak tuh di sana yakin ya. Akhirnya saya terbang ke Shenzhen tuh sendiri waktu itu gitu kan. Datengin bener nggak, oh ternyata benar gitu, ternyata factory gitu, survei factory-nya segala macam. Ya awalnya dari situ sih, ya mungkin skill komunikasi kita aja yang apa, yang harus dibentuk gitu ya, atau yang harus cukup baik lah. Sebenarnya nggak usah baik-baik banget sih selama si lawan bicara kita ngerti gitu ya, ya itu nggak masalah gitu. Mungkin korespondensinya awalnya dari situ. Tadi apa lagi pertanyaannya? Oh, bisa nggak beli eceran? Bisa, tapi biasanya itu kita sebut dengan sampel produk ya. Sampel produk itu juga ada minimum kuantitinya biasanya. Kayak beli apa, misalkan beli board gitu ya, atau beli networking ya, mulai dari 1-2 bisa, cuman biasanya harganya jadi lebih mahal. Nah, berbeda dengan mass production gitu. Ketika mass production misalkan kita bikin 100 unit, nah itu pasti harganya akan lebih bagus dibandingkan dengan beli 1 atau 2. Sebenarnya gitu sih. Menjawab nggak? Menjawab sih. Itu terkait yang komponennya itu kan yang kita ngerakit itunya tuh apa, jalur-jalur komponennya, nentuin CPU-nya, gitu-gitu kan agak ribet tuh. Nah itu sebenarnya kalau kayak gitu sih kita ya sedikit banyak let's say kita harus tahu arsitektur ya, basicnya adalah arsitektur komputer gitu. Kalau kita di teknologi x86 sebenarnya kan ya pasti udah ada layout diagram dari chipset makernya kan. Let's say kayak misalkan Intel pakai misalkan Intel chipset berapa misalkan ya, seri berapa gitu. Nah, kita bisa browsing sih di internet sih, kayak layout diagramnya, kita ingin modifikasi misalkan kayak gitu-gitu. Nah, kita bisa ngobrol sama si factory gitu. Akhirnya kita bisa ngobrol sama si factory, oh ya untuk melakukan kustomisasi ini requirement-nya ini gitu. Kamu harus bayar let's say biaya desain, biaya modifikasinya segini gitu. Nah, cost itu mau nggak kita tanggung gitu. Nah, akhirnya biar murah, akhirnya ya kita yang ngarahin gitu. Saya maunya gini, somehow saya juga jadi belajar gambar CAD gitu ya. Gambar CAD gitu. Jadinya ya kita bisa melakukan modifikasi sesuai dengan kita inginkan, kita request, terus kita bikin sampel produknya gitu ya. Kita bikin sampel produknya, deliver dulu misalkan 1-2 unit, testing. Oh, ternyata masih ada yang kurang ya. Yang paling gampang misalkan kita desain chassis lah ya. Yang terjadi itu misalkan kemarin kayak kita desain chassis untuk perangkat yang 100 giga tuh ternyata panas gitu ya, airflow-nya nggak bagus. Ya udah direstruktur lagi, dibuka lagi. Kita nggak bisa pasang ini di sini, kita harus pindah ke sini. Nah itu kan butuh effort, butuh waktu ya. Nah kayak gitu-gitu sih. Nah itu butuh biaya, dan R&D itu sebenarnya mahal gitu karena somehow kita nggak tahu ini bakalan berhasil atau enggak gitu ya. Ini bakalan bagus atau enggak di akhirnya gitu. Itu sih. Oke. Berarti Beatbox background-nya dari 86 ya Mas. Yang itu kita bisa request buat ke factory, dia nanti kita butuh kayak gini gitu. Iya benar, misalkan kayak x86 kita pakai platform board soket berapa gitu ya, 1150, 1155 misalkan. Nah, itu kan misalnya sudah ada blok diagramnya tuh, sudah di open. Nah, kita tinggal cari. Ya sebenarnya pinter-pinter browsing aja sih. Oke, Om Teguh harus buka harus PO ini ke Faisal ini. Enggak lah. Itu. Kalau sudah ke teknis, yang lain pada diem ini akhirnya. Oke, selesai tema kita. Skill dan experience itu perlukah? Ini ada pertanyaan dari ini presiden dari Om Ucup ini. Om Ucup, saya persilakan. Open cam mau Ucup. Mana nggak ada. Ya. ini kangen nih, udah lama gak ketemu nih ya. Enggak, tadi gue mau nanya itu sih, skematiknya desain sendiri atau, tapi tadi udah jawab sih. Ya. Apa namanya, udah ada yang open juga ya skematiknya. Iya, banyak yang kita udah pakai platform yang udah dipakai sih Om. Kayak misalkan kayak tadi ya 1150 gitu kan udah ada tuh. Nanti kita tinggal ngasih rekomendasi atau minta saran juga kadang bisa sih. Atau misalkan kita modifikasi lah sesuai dengan keinginan kita mau kayak gimana. Kayak misalkan kenapa Beatbox maksimum RAM-nya cuma 16 GB bisanya, karena slot PCI-nya kita ambil buat direct ke NIC misalkan gitu. Slot PCI yang tadinya buat komunikasi jalur ke RAM ya kan, kita bypass buat ke NIC. Jadi NIC-nya itu punya dedicated link ke CPU. Nah kayak gitu-gitu sih Om. Itu by request.
Berarti nggak gambar sendiri ya? Mostly kalau di komponen board enggak, tapi kalau kayak chassis, kayak penempatan equipment lain, PCB? ya PCB enggak ya? Enggak. Iya, sebenarnya apa namanya yang tadi pertanyaannya Mas Teguh ya, di Cina mau bentuknya kayak gimana sih tinggal request aja, dan bener Bisa. kata Om Reja, tinggal kuat bayar nggak, karena setiap master design skematik sama PCB itu ada harganya gitu. Kalau misalnya desain-desain kecil 10x10 sih 400.000 bisa dapat 6 keping PCB. Tanpa komponen ya, tanpa komponen gitu. Itu sih mau nanya itu tadi. Jadi bahas beatbox. Ini Oprakers juga nih salah satu. Oke, Ucup sudah ini ya, sudah tahu jawabannya. Yang Resen silakan. Ini saya nggak tahu namanya. Namanya sekarang unik, 41X. Nah, ini siapa ini? Perkenalkan diri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Denny. Salam. Pak Alex ini ya. Makasih. Dengan siapa, Pak? Pak Alex dari Banyuwangi, Pak. Waduh. Iya. Guru super nih kayaknya. Superhero ini. Halo, Pak. Iya, Pak Faisal. Makasih dikasih kesempatan. Pak, mau tanya nih, selama berwirausaha, ya kan, kira-kira apa ya? Ketika kita jatuh, apa yang harus kita lakukan sih, Pak? Karena kan kayak saya jadi guru terus beralih ke usaha itu kan sangat susah sekali kan, Pak. Nah itu, sedangkan kan kita harus beranjak kayak Om Faisal kan mulai tahun berapa kayak gitu kan. Nah di situ kan pasti ada momen-momen yang ketika kita jatuh, apa usaha kita itu apa sih yang harus kita lakukan gitu, Pak? Mungkin tipsnya kayak gitu, Pak. Oke. Ya, ini disclaimer dulu tapi ya, ini versi saya ya, belum tentu benar ya. Enggak, sharing aja enggak apa-apa. Iya. Ini aja ya. Iya, Pak. Ya, sebenarnya saya mulai berusaha itu udah dari SMA sih, Pak. Saya diajarkan gitu ya untuk dapetin ya sumber penghasilan jangan dari satu sisi gitu kan. Sebenarnya itu sih awalnya. Nah, akhirnya sampai di zaman kuliah juga bikin rental komputer gitu-gitulah, bikin pengetikan. Ya saya kerjain tuh buat dapetin ekstra uang jajan gitu. Ya waktu itu nah kemudian di 2011 itu ya sebetulnya saya juga mulai bikin bisnis sendiri kan, jadi bangun entrepreneurship lah gitu ya, bikin perusahaan yang udah mulai serius gitu, kayak PT, bentuknya PT gitu ya, terus permodalannya juga ada, dan ternyata akhirnya nggak sukses gitu. Di 2014 itu tutup. Ya waktu itu sempat lama juga sih galau lah ya kalau boleh anak sekarang bilangnya galau gitu ya. Ya sampai satu akhirnya yaitu sih bertanya lagi sama diri sendiri gitu. Akhirnya mencari makna gitu. Kayak kamu tuh oke, kamu gagal gitu sekarang gitu ya. Terus ya jadi mulai bertanya lagi tuh, sebenarnya fungsi kamu dilahirin ke dunia itu apa gitu. Jadi cari makna sih, Pak. Akhirnya kalau saya sendiri tuh jadi berusaha belajar ya, karena nggak ada kerjaan gitu, nggak ngapa-ngapain, belajar gitu, banyak cari tahu, terus silaturahmi ya, salah satunya ketemu Pak Danu waktu itu juga. Terus apa lagi ya? Ya mendekatkan diri sama yang Maha Kuasa lah gitu, karena sekuat apapun usaha kita ternyata ada kekuatan besar lain gitu yang mengendalikan hidup kita gitu. Itu sih yang saya alami. Jadi waktu saya mengalami kejatuhan itu, yang saya lakukan adalah ya satu itu banyak introspeksi diri, mungkin apa yang saya lakukan, apa yang salah gitu, apa yang kurang. Terus berusaha mencari lingkungan baru gitu ya, ganti teman main lah. Kita belajar dari semua orang gitu, bersilaturahmi, ngobrol, mungkin bisa dapat insight. Ya sama itu, mendekatkan diri ke Yang Maha Kuasa itu sih, Pak. Ya. Oh iya, Pak, Pak Faisal. Kalau membangun ID Klotos kan pastinya waktunya sangat panjang sekali ya, Pak ya. Ketika itu mungkin Pak Faisal Reza kan gitu kan. Nah, itu
kira-kira ketika membangun itu hal apa sih yang paling susah banget Pak ketika kita pengen istilahnya mungkin terkenal, mungkin customernya banyak mungkin Pak. Nah, hal apa yang membuat ID Cloud Host itu terkenal di kalangan hosting Pak? Apa ya? Sebenarnya kita berusaha pengen menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan market sih Pak. Ya kan biasanya pendekatan bisnis ada dua ya Pak ya. Ada yang let's say udah ada marketnya, udah terbentuk gitu ya, atau sedang terbentuk, terus kita menyediakan solusinya untuk memenuhi kebutuhan market, atau dibalik misalkan Bapak menciptakan suatu produk atau solusi yang marketnya belum ada. Nah, Bapak mau main game yang mana nih gitu. Nah, kebetulan ID Cloud Host mungkin ya salah satunya beruntung juga ya, momennya tepat gitu. Di 2015 waktu kita mulai, itu hosting udah mulai growing gitu ya, karena mungkin banyak usaha yang go digital gitu, membutuhkan entitas. Ya belajar dari kebutuhan sih Pak, kebutuhan market. Jadi waktu dulu 2011 saya bikin company itu kita nggak mikirin market gitu. Kita punya solusi-solusi yang mungkin belum ditentukan, nggak ketemu gitu marketnya. Nah, mungkin sebaiknya kalau bikin bisnis, kalau kita starting from zero gitu ya, atau kita dalam tanda kutip modalnya secukupnya lah gitu ya. Kita bukan orang yang dominan bawa capital gede gitu. Nah, kita bisa mulai dengan memenuhi kebutuhan market gitu. Nah, terus apa yang menjadi faktor penentunya adalah satu itu seberapa banyak atau seberapa cocok produk kita dengan market. Terus mungkin pembeda dari produk atau produk lain yang sudah ada yang sejenis gitu Pak. Bedanya apa gitu? Iya. Biasanya kan orang paling gampang biasanya lebih murah gitu ya. Nah, tapi kalau main di murah terus capek gitu Pak, karena pasti akan ada trade off kan. Ketika Bapak menjual sesuatu murah itu pasti ada fitur yang dikurangin lah atau yang diminimalisasi lah gitu. Nah, kalau bisa kita bermainnya jangan hanya di segmen harga gitu, tapi misalkan bentuk pelayanan atau kualitas atau yang lain. Itu sih diferensiasi dari produk yang sejenis yang sudah ada yang memang dia di banyak dipakai. Itu sih Pak mungkin. Iya. Om Faisal, itu kan hosting itu kan sekarang udah lumayan ya Pak ya. Istilahnya ada rumah web, ada ID Cloud Host, ada macam-macam, bahkan harganya itu sampai ancur-ancuran ya Pak ya. Apa sih Pak? Ada Bisnet Gio nih Pak. Ya, temanya kita skill experience ya, bukan melihat dari sisi teknis ya. Maaf saya interupsi Pak Alex. Nanti itu Oke Pak. Saya kira beri kesempatan yang lain. Siap. Makasih Pak Denny. Oke, makasih. Nanti Pak Alex japri aja Pak Alex nanyanya Pak. Siap. Buka sesi baru aja, Om Denju. Kayaknya lebih seru yang itu ya, produk kayaknya lebih seru. Enggak. Sebetulnya Pak Alex itu tadi ada kelemahan pertanyaan. Gimana mendirikan suatu perusahaan seperti itulah. Itu kalau Faisal yang sesuai tema, itu Faisal itu harus menyiapkan ini SDM-nya. Itu bagaimana dulu. Ada dua sisi bisnis tadi, apakah bikin market dulu, apa kita bikin produk dulu. Itu seperti itu Pak Alex. Sebetulnya itu sudah mengarah ke skill ya. Saya kira sudah mengarah ke skill banget. Kenapa Pak? Saya mulai tadi awal itu mau tanya mulai historisnya Pak Faisal, itu historisnya gimana sampai terjadi punya usaha seperti ini ya, banyak usaha yang berbeda-beda, tapi skupnya masih di bidang IT. Yang saya herani itu memang dari gimana untuk menyiapkan SDM-nya. Nah, ternyata ada satu cara memberikan beasiswa itu tadi. Sekarang sampai kalau nggak salah 19.000 ya, betul ya? Iya, tahun ini 19.000 orang yang daftar, yang lolos itu sekitar 5 atau 7 gitu. Masih belum selesai sih artinya. Dari 19.000 yang lolos 5 atau 7 orang? Iya. Gapnya jauh banget ya. Nah, iya Pak, karena ya itu berdasarkan kenapa? Itu berdasarkan mereka memang dari kampus, skill apa karena dari si ilmunya ada? Enggak sih. Kita bisa cuma sanggupnya biayain 5 atau 7 orang gitu Pak, gampangnya. Gampangnya gitu. Tapi nggak apa-apa, itu mungkin jadi tolak ukur nantinya untuk menjadi satu yang lebih besar. Ya mudah-mudahan dulu cuma 1 atau 2 orang justru Pak. Sekarang udah alhamdulillah naik sih kuotanya.
Ya mungkin kalau ada teman-teman yang bagian dari CSR perusahaannya mau ikutan gitu ya, buat ini kita open banget sih. Karena itu salah satu cara kita buat majuin pendidikan Indonesia kan, ketika SDM-nya kualitasnya naik, ya harapannya juga secara Indonesia nasional gitu ya, ya kita jadi orang-orang yang lebih berkualitas lah gitu. Kalau umpamanya tanpa beasiswa, terus Ediklodos itu Bitbox atau gimana itu mendirikan cabang di setiap kota besar. Itu untuk menjaring menjaring SDM yang tangguh, dan mungkin Ediklodos itu bikin suatu data center lah, ini yang diharapkan mungkin data center ya, yang mini data center. Nah, ini saya ingat lagi, AA itu kalau saya dulu pernah tanya, bikin data center itu berapa? Ingat saya, lupa tahun 2001. Bikin data center itu berapa kira-kira cost-nya? Bikin mini data center kira-kira berapa? 2-3 M. 2-3 M. Itu mini data center. Nah, apakah seperti itu kan menjadi Ediklodos mungkin bisa buka cabang, bikin mini data center. Nah, itu kan bisa menyerap SDM seperti itu. Kayaknya itu harus ini ya, terwujud itu untuk amin, mudah-mudahan. Oke, ini gimana ini Aldian? Apakah diteruskan sampai malam? Karena saya menginginkan hanya sampai jam 20.30. Mungkin ada pertanyaan terakhir dari teman-teman member di sini sebelum saya tutup. Waduh, menarik nih kayaknya nih bahas mini data center nih. Oke, silakan. Tapi dari sisi skill ya, jangan dari sisi teknis ya. Ini mau bahas mini data center nih Om Denju. Dari sisi skill apa teknisnya ini ceritanya? Skill apa teknis nih? Ya udah, tapi jangan meeting ke ini ya, SDM-nya ya. Silakan lah. Silakan Kang. Halo, siapa nih? Ya, Kang Danu. Okay. Enggak, masalah gini, pengalamanku menjadi tenaga ahli ya. Tenaga ahli untuk data center, ternyata untuk membangun data center, dan itu kita jangan hanya tertarik mana ngebahas dari sisi teknis secara network, secara server, cloud, dan lain sebagainya. Ternyata yang nggak kalah penting itu sipil. Hati-hati. Kita bahas data center, berarti kita nggak bahas gimana caranya hot ISIL ya kan, itu bisa berjalan. Ya kan, gimana caranya nanti data center itu bisa tersuplai listriknya, ya kan, gimana caranya panas sama dinginnya bisa dipisah, terus gensetnya, ya kan, facility terus, ya Mas ya, masalah loading docknya, lebih ke facility sebenarnya data center. Kalau kita bahas terkait masalah data center hanya sisi dari networknya, harus BGP-nya, harus VXLAN dan sebagainya, itu jauh panggang dari api. Jauh banget gitu. Karena yang paling penting di data center itu gimana facility itu bisa jalan, itu dulu. Gitu. Nah, kalau CDP itu Mas. Ya, yang harus kita tekankan facility-nya dulu deh. Gitu. Kalau facility-nya udah oke, itu sebenarnya yang lainnya ngikut. Gimana caranya kita bisa lakukan cabling-nya. Nah, ternyata semua itu ada di API itu. Kalau misalnya ada sertifikasi CDCP itu baru bagian kecil doang. Ternyata di dalam itu masih ada beberapa lagi materi-materi dari API. Ini pengalaman gue ngeliat waktu menjadi tenaga data center, ternyata network itu kecil, paling 10% doang lihat dari kebutuhan data center. Ya, ternyata di lain-lainnya jadi artis panggungnya itu, yang jadi panggungnya itu orang-orang sipilnya, facility-nya, gitu, untuk bangun data center. Nah, pengalaman kemarin bikin data center itu ada yang udah mengeluarin budget dari negara lain itu 2,6 T itu masih kurang. Nanti kurang. Mini deh. Ya. Itu duit semua, Pak? Apa campur daun, Pak? kalau misalnya bikin ultimate ya, kalau misalnya ultimate semuanya itu dipasang, itu bisa sampai belasan T. Ya, itu pengalamanku kemarin ya. Pertanyaan apa ini? Yang mau ditanyakan apa nih, Kang? Enggak, itu informasi aja, Pak. Informasi aja terkait masalah mini data center. Karena kalau maksudnya gini, buang jauh-jauh pikiran kita terkait data center itu hanya ada server, network, ya kan, perangkat-perangkatnya doang gitu. Ya kan? Kalau bahas data center, kita sebenarnya bahasnya itu lebih ke facility. Lebih ke facility-nya. Kalau masalah dari sisi network teknologinya itu hal berbeda, tanpa data center pun bisa jalan. Run server pun juga bisa. Ya. Nah, begitu kita bahas data center, ya udah facility-nya harus tekankan. Gitu. Makanya ada istilah,
kemarin pengalaman saya ngedesain itu ternyata ada beberapa operating system, nggak hanya operation center, nggak hanya NOC. NOC kan network, ya kan? Nah, ternyata ada beberapa lagi, FOC, Facility Operations Center, NOC, Network Operations Center, SOC, Security Operations Center, COC, Cloud Operations Center, kan? Itu ada banyak kan? Itu masih ada beberapa lagi yang lain gitu. Belum yang handle servernya, nanti siapa, itu semua itu ada di dalam satu ruangan besar, dan itu nanti ada sekat-sekat berbeda-beda gitu. Mereka itu ditaruh di dalam bilik-bilik khusus gitu. Dan kita harus menyediakan satu ruangan khusus di mana ruangan ini disebut dengan ruangan komando, command center. Dan itu nanti berlaku semua join di situ. Kalau misalnya nanti ada masalah, mereka ada war room-nya lah. Ini loh masalahnya di sini, ini loh begini loh, gitu. Itu sih Kang Denju pengalaman kemarin. Oke. Saya mungkin sedikit nambahin sih. Ini sip. Oke. Ya. Kalau dari sisi bisnis tuh biasanya kalau mau bikin data center itu dilihatnya dari kapasiti listrik. Berapa megawatt gitu. Misalkan data center yang hyperscale gitu ya, itu misalkan di atas 100 megawatt gitu. Itu kalau di sisi bisnis ya. Misalkan kayak hyperscaler nih mau masuk Google AWS gitu ya, dia pasti akan bikin tendering kontraknya tuh, dia nggak akan nanya berapa rack ya, dia akan minta kapasitinya adalah sekian ratus megawatt gitu. Nah terus dari sudut pandang apa ya, kalau kita simplifikasi, anggaplah bikin data center itu kayak bikin kos-kosan Pak. Jadi ya kita mau bikin berapa kamar gitu kan. Kalau kos-kosan kan kita mau bikin berapa pintu gitu. Nah sebenarnya kalau di sisi data center, nah kita mau bikin berapa megawatt itu untuk support listriknya, nanti didesain diturunkan ke rak misalkan ya. Nah terus nanti fasiliti pendukungnya apa gitu, kelistrikannya, kemudian sistem pendinginannya gitu ya, terus sistem monitoring, alerting segala macam, sampai ke cabling, sampai ke power backup dan lain-lain. Itu jadi sebuah sistem sih. Kalau teman-teman mau main ke data center, saya bisa kasih lihat data center yang kami manage di Bogor sih. Boleh sih kalau mau main. Kontak saya aja Japri. Nanti bisa kita bikinin data center tour lah istilahnya. Buka untuk ini SMK itu bisa. SMK kemarin kita ada beberapa permintaan ya. Cuman kalau bisa jangan terlalu banyak sih, karena itu kan ya kita batasin sih, misalkan di bawah 30 orang gitu. Jadi benar-benar yang fokus aja mau masuk. Soalnya apa ya, ada di satu sisi kan kalau misalkan banyak orang masuk gitu ya, atau terlalu banyak orang masuk, itu juga jadi threat sendiri gitu buat data center. Jadi sebenarnya nggak bisa. Memang karena itu kan dibilangnya objek vital ya, atau objek penting. Jadi sebenarnya nggak bisa semua orang masuk karena ada prosedur clearance segala macam Pak. Itu sih. Tapi kalau misalkan Bapak memang berminat masuk, kita bisa kasih data center tour sih. Oke. Japri aja. Bikinin virtual tour aja. Nah, nggak boleh juga Om, soalnya kan ini rival ya. Bisa kira rival ya. Enggak lah, gue nggak jualan temen lah. Nggak jualan data center sih. Bukan bisnis, bukan jualan. Yang jualan data center bisnis data center, bukan bisa dia. Nah, iya. Sebenarnya data center itu salah satu komponen pendukungnya sih kalau buat hosting provider cloud gitu-gitu ya. Kita harus nyimpannya di data center yang baik, yang bagus gitu. Karena pengalaman kemarin di data center yang kita tahu lah ya, ada kebakaran segala macam, itu cukup fatal gitu impact-nya. Oke. Pak Yusuf nanti besok atau kapan saya Japri Pak? Siap. Oke. Todong aja todong. Ya, buat di compare juga nggak apa-apa. September itu ada 2 sesi, 2 event kosong. Nah itu tanggalnya nanti saya Japri aja. Oke. Jadi biar saya tahu Edikluda sama bisnis ini apa sih menjadi ini itu senjatanya ini. Saya kalau dipanggil sama Pak Denny maunya bahasnya jadi independent person aja Pak. Oke, nggak apa-apa. Saya hanya di sisi orangnya aja, mau jadi narasum speaker kita tutup. Nah, masalah nanti audien yang tanya silakan dijawab sendiri. Iya. Bapak tengahin lah, Bapak tengahin kalau ada yang nanya produk. Lanjut. Ini memancing-mancing di air keruh nih kayaknya nih. kan ngobrol
1 jam ngobrol kan sama seperti yang di Facebook. Saya kan tukang mancing, tukang ngomporin. Yang nyiram bensin siapa ya? Oke. Ini kurang 4 menit lah. Mungkin ada ini closing dari event ini. Mungkin ada saran kritik bagi saya yang baru bikin. Memang konsepnya satu event jam ngobrol seperti ini udah agak tenang. Tim gaduhnya 2 orang ini nggak datang, 3 orang nggak datang sekarang tim gaduhnya. Sudah semak ini 3 orang ini kok nggak datang ini, kenapa ini? Gak apa, dia punya event sendiri, nanti kita gaduhin. Ini pertanyaannya mungkin sebagai closing juga. Pertanyaan yaitu yang tadi, kenapa ID Cloudhouse tidak mendirikan suatu training center yang mungkin konsep training centernya itu tentang produk-produknya ID Cloudhouse, service layanannya gimana. Memang selama ini tampilannya dashboard dan layanannya ID Cloudhouse itu friendly ya, kayaknya simple banget, warna biru menunjukkan warna soft gitu bagi kita, dan mudah dioperasikan sampai teman-teman saya di komunitas, teman-teman saya di kampus, enak pakai di Cloudhouse dan gini. Iya, kenapa seperti itu? Kenapa nggak mendirikan seperti itu? Akhirnya kenapa? Itu mungkin sesuai tema ini, itu mencetak skill akhirnya. Semakin banyak pengguna dari Bitbox sendiri, dari Edicloud sendiri produknya, itu menciptakan skill dan mungkin menciptakan pengalaman-pengalaman kalau sudah bekerja di Cloudhouse. Oke Kak, itu menjadi closing untuk event sekarang. Gimana? Harus saya jawab nih. Oh iya dong. Ini itu jawabannya. Iya, sebetulnya itu sih karena kita main di segmen market yang memang do it yourself ya. Jadi banyak yang mungkin trainingnya lebih ke kayak tutorial gitu, how to install dan lain-lain. Itu sebenarnya ada di cover di artikel yang udah kita siapin gitu ya. Nah, tapi ke depannya memang mau nggak mau ya, mungkin kita akan juga lebih ke ngelihat trennya gitu ya, atau ngelihat arahnya adalah si kayak AWS Google itu kan dia bikin vendor certification ya. Nah, mungkin kita sedang memikirkan juga sih ke arah situ, Pak. Ya mudah-mudahan dengan bertambahnya tim nanti ada satu tim yang memang fokus ke ke learning gitu untuk how to usage-nya gitu ya, dibuatkan certification dan lain-lain. Itu tidak menutup kemungkinan sih, Pak. Cuman ya masih let's see lah. Saat ini masih fokus ke ngembangin produk-produk yang sesuai dengan yang market mau gitu ya. Misalkan yang di luar ada, di Indonesia belum ada, alternatifnya kita sediakan. Itu sih mungkin karena itu juga butuh effort ya, butuh research, butuh trial gitu ya. Kemudian kita juga ya makasih lah kalau ada feedback dari teman-teman gitu. Itu sih kalau yang untuk yang di Cloudhouse gitu. Terkait dengan skill dan experience itu ya biasanya juga kalau saya tuh kelompokin 2 gitu ya. Ada yang dia memang jalurnya secara sertifikasi gitu ya, udah ikutin PET lah, ikut dari vendor kayak Cisco mungkin dari sisi NA, sisi IP dan lain itu kan ikutin track sertifikasi. Ada juga yang jalurnya otodidak. Nah saya tuh belajar dari jalanan gitu. Tapi ya, saya belajar dari jalanan, saya nggak ngikutin pattern ya, walaupun akhirnya di tengah-tengah juga akhirnya ngikutin pattern ya, karena alhamdulillah bergaul dengan lingkungan yang mengenalkan saya ke pattern seperti itu ya. Itu salah satunya tadi Pak Danu gitu ya. Jadi mulai tahu tuh ternyata ada certification step-nya gitu. Nah, kalau teman-teman mau cepat belajar gitu ya, nggak random, itu sangat disarankan ngambil jalur yang kayak gitu untuk mencapai skill-nya gitu ya. Nah, tapi experience itu juga nggak bisa dibeli gitu. Nah, biasanya untuk mendapatkan experience itu kita harus rajin-rajin solving case gitu ya. Nah, solving case-nya mungkin kita nggak punya case-nya, kita bisa men-solving case orang lain. Jadi misalkan kayak kita baca di forum gitu ya, kita ada masalah, ngelihat orang ada masalah, nah kita coba solving case-nya. Nah, itu akan meningkatkan experience kita gitu. Jadi istilahnya kan kalau di teknis itu kan kayak jam terbang gitu ya. Semakin lama dia menerbangkan pesawat, maka earning point-nya akan dia dapat. Nah, sama juga di teknis ya. Semakin dia sering menyelesaikan case atau menyelesaikan masalah, experience itu yang akan bertambah gitu. Selain dari baca teori, ketika dia implementasikan di real case-nya seperti apa. Nah, itu jadi sebenarnya skill dan experience itu
kaitannya di situ gitu. Kita mau bisa membangun skill dengan jalur PET yang sudah disediakan oleh sertifikasi vendor misalkan, atau juga bisa jalur lain, dan kita bisa membangun experience dari solving case. Nah, yang kita perlukan adalah karakter gitu, karakter yang mungkin dari kemarin saya sharing juga ya di event 1 jam ngobrol sebelumnya. Nah, gimana cara membangun karakter anak-anak yang mau terjun ke teknologi itu agar penasaran, agar mau menyelesaikan masalah orang lain gitu, agar mau baca, ya itu sih Pak mungkin yang jadi tantangan kita bersama ya untuk membangun skill dan experience gitu. Nah, mungkin satu lagi tambahannya, kalau misalkan di dunia kedokteran kan biasanya ya kita coba relate ya ke dunia kedokteran ya. Kalau di dunia kedokteran kan mahasiswa masuk ke jurusan kedokteran gitu. Terus nanti lulus jadi esket, terus ada koas. Ya kan? Koasnya misalkan 1 tahun. Dia ngikut tuh di semua divisi, ada divisi poliklinik, divisi penyakit dalam, divisi apa. Nah, mungkin ya itu yang kita akan coba lakukan pendekatannya gitu. Ketika misalkan si anak itu sudah menyelesaikan kuliahnya atau selesaikan SMK-nya gitu ya. Nah, dia itu harus diterjunkan langsung di project ya, diterjunkan langsung di environment nyata, ngikutin expert gitu. Biasanya kan kalau yang koas juga dia akan ngikutin jadi asistennya dokter spesialis lah misalkan ya. Betul. Nah, karena kan dia ngelihat case gitu. Oh, ini kira-kira sakitnya apa, terus penanganannya gimana, diagnosanya gimana, nyembuhinnya gimana, obatnya apa. Nah, di teknis pun harus dibikin seperti itu gitu, agar kita tahu ada idiom lah, ketika kita ingin expert di dalam suatu bidang itu membutuhkan sekitar berapa 10.000 jam ya minimalnya, atau paling nggak 2 tahun kan. Nah, dengan 8 jam sehari itu dia butuh berapa 2-3 tahun untuk menjadi expert di bidangnya gitu. Itu sih menurut saya Pak. Bagus sekali Pak. Ya itu karena saya melihat perkembangannya personal AA ini, saya nggak melihat produk, sudah nggak melihat perusahaan. Melihat perkembangannya personal secara personal AA itu bagi saya, bagi teman-teman yang lain mungkin sebagai untuk inspirasi ya. Memang perkembangannya AA itu ya agak meningkat gitu loh. Saya masih belajar juga Pak. Nggak apa-apa. Kita dalam artian ini kita sama-sama belajar. Maksudnya seperti itu. Jadi ini ya inspirasi bagi kita ini. Saya kira event kali ini 1 jam ngobrol, saya kira saya sudah cukupkan. Tidak malu malam, mohon maaf Pak Yusuf, pertanyaannya disimpan aja nanti. Pak Japri, 1 event jam ngobrol sudah memberikan suatu manfaat dan banyak saran kritikan, dan juga sampai ke telinga, sampai ke teman-teman yang punya event, yang punya subscribe-nya lebih 10.000 K. Tapi saya bukan di situ tujuannya yang pertama seperti yang di awal, kita mendekatkan secara pertemanan untuk memberikan manfaat. Baik, ini kayaknya Om Michael datang ini. Datang gimana nggak tahu. Oh bukan, nggak datang. Oke. Thailand aja saya Pak. Ini saya booking langsung ya, nanti saya Japri. Ini kayak butuh saya. Ini sudah ada. Ini anak muda keren tuh, wajib jadi narsum. Saya belum kontak ini untuk menentukan jadwal. Oke, saya informasikan untuk event selanjutnya setelah ini minggu depan Pak Agustiawan, Kang Andi Hidayat, Mbak Suro Demit, terus Septembernya Pak Utian, terus Pak Devi, ini ngomporin lagi ini link match-nya SMK. Terus Pak Rofik IDN, terus ini nggak tahu, masih sounding, tapi kemungkinan bisa. Dan yang terakhir edisi khusus Minggu tanggal 28 Pak Foryanto. Untuk September sesi kedua belum saya list, tapi sudah ada 2 narasumber yang pertengahan bulan masih belum. Dan juga saya informasikan, saya nggak ini ya. Nantinya teman-teman member 1 jam ngobrol bisa untuk ini ya, event berikutnya bisa memberikan feedback yang apa yang diinginkan ke saya untuk yang ditanyakan, dalam artian itu mungkin untuk narasumbernya semakin tegang. Jadi kita semakin hidup, ngobrol enaknya enak gitu. Oke. Ini kayaknya sesi foto belum ini. Oke, saya mohon open cam
bisa saya ini open cam, bisa nanti sebagai dokumentasi saya. Oke, baik. Ada satu halaman. Bentar. Oke. Mike, kamera lo mana, Mike? Wih, Om Naufal. Mike lagi mana ini dia? Lagi sudah saya screenshot, Pak Yusuf sudah saya screenshot, saya pakai dokumentasi bisa saya bikin video konten di kamar dia. Saya suka bikin video konten juga. Jadi lebih ini ya, semarak hidup. Bentar. Oke, terima kasih waktunya atas kedatangan. Ya, sama-sama. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya, Pak. Oh, enggak, kita bisa salah kata. Saya juga di kesempatan yang lain. Itu salah kata, mungkin ada salah kata juga. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha untuk dalam minggu ini. Terima kasih. Ya. Selamat malam. Salam.